Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jamaah Masjid Nurul Sultanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah atau ceramah pada malam ke-23 di masjid yang mubarakah ini, mari kita sama-sama berselawat. Dilanjutkan taubatan nasuha, baru zikir supaya tidak mengantuk. Ikuti Pak ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Taubatan Rasulullah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tuba alaina taubatan nasuha wa tuba alaina taubatan nasuha. Yang terakhir zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jemaah Masjid Nurul Sultanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah besok sore liputan malam ini itu bisa dilihat di YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Jadi ini mendunia, diedit dulu. Adapun judul tausiah pada malam ke-23 ini adalah zakat dan permasalahannya. Yang pertama dulu, uraian bagian A, pengertian zakat. Apa itu zakat? Yaitu mengeluarkan sebagian harta kita yang memenuhi syarat nisab dan haul dan disalurkan kepada orang yang berhak. Apa itu nisab? Apa itu haul? Nisab itu memenuhi syarat dari segi perhitungan, sedangkan haul memenuhi syarat dari segi lamanya harta itu dimiliki, yaitu 1 tahun, baik tahun Hijriah maupun tahun Qamariyah atau tahun Masehi. Nah, sudah mengerti minta? Bagian B,
jenis-jenis zakat. Ada zakat fitrah. Zakat fitrah wajib hukumnya untuk setiap orang Islam atau kaum muslimin dan muslimat, kecuali saudara kita di malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri tidak ada sama sekali kasihan yang bisa dimakan, baru tidak hukumnya wajib disubsidi oleh orang lain untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi selama ada bisa dimakan di malam Idul Fitri, insya Allah malam tanggal 31 Maret dan hari raya Idul Fitri 1 Syawal, wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah. Menurut keputusan MUI Sulawesi Selatan, Majelis Ulama Indonesia Selatan dan Basnas Kota Makassar, karena ini masih Kota Makassar ya, masih Kota Makassar Pak Akbar, itu ketentuannya adalah 3,5 liter beras. Kalau uang tergantung dari kelasnya. Kalau kelas tinggi, beras yang kita makan itu termasuk premium, itu setara dengan uang 15.000 per kepala. Sedangkan kalau kelas menengah 13.000, sedangkan kelas rendah 12.000. Contoh yang menjadi tanggungan saya sekarang anak bunsuku, anak bunsu, terus ada anak yatim piatu yang baru-baru meninggal bapaknya sebelum lebaran, 3, istri 1. Istri saya baru 1 Pak, padahal istri 3 sekaligus istri terakhir dunia dan akhirat. Berarti takut kipologami Pak? Tidak, cuma berani istriku lebih berani daripada saya. Istriku juga profesor Pak, jadi alhamdulillah suami istri profesor di UNM, Universitas Negeri Makassar, bukan UNEM. Wah, masyarakat itu UNEM. UNM, Universitas Negeri Makassar. Tinggal dikali 5 tanggungan kami. Jadi kalau beras yang kami makan sehari-hari, jadi zakat fitrah itu dikeluarkan berdasarkan mutu beras yang kita makan sehari-hari. Beras premium yang tertinggi 15.000. 15.000 kali 15.000 per kepala, berarti 15.000 kali 5. Berapa itu Pak ya? Dia 15, begini perhitungannya. Kalau beras 3, liter per orang. Kalau uang 15.000 per liter. Jadi 15.000 kali 3,5 baru kali 5. Nah, itu jumlahnya kalau uang. Tapi lebih afdal kalau beras, karena Rasulullah tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Lebih afdal, cari afdalnya. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta nanti bisa dikeluarkan kalau cukup haulnya. Masa dimiliki emas, contoh ya, emas 85 gram sudah dimiliki ibu-ibu selama setahun di rumah, disimpan di belek-belek atau di lemari atau di pegadaian supaya aman. Lalu nisabnya berapa? Sekarang mengikuti harga emas. Sekarang saya lihat di running teks berjalan, harga emas sekarang sekitar 1.600.000 per gram. Berarti 85 gram kali 1.600.000. Totalnya 136 juta. 136 juta itulah yang dikeluarkan 2,5%. Berapa dikeluarkan tiap tahun? 3,4 juta. Tiap tahun Bu dikeluarkan emas. Nah, zakat penghasilan. Contoh, karena saya tidak bisa repo Pak Akbar tiap tahun, biasa lupa. Setiap bulan saya langsung keluarkan zakat penghasilan saya. Zakat profesi namanya 2,5%. Tak usah bisa bilang gaji saya yang jelas profesor tinggi gajinya. Karena memang tidak gampang jadi profesor Pak. Botak atas bawah. Dari 280 juta penduduk Indonesia yang bergelar profesor baru 5.500. Zakat mal sudah. Zakat ada juga namanya zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat perikanan, peternakan. Dasarnya 85 juta. Kalau sudah ada hasil kebun tak 85 juta per tahun dan sudah dimiliki itu uang selama 1 tahun, keluar kami 2,5%, tinggal dibagi. Itu zakat cara-caranya. Lalu apa dalilnya Pak Ustaz perintah zakat? Ibu silakan buka aplikasi Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Beberapa kali itu di dalam Al-Quran selalu akimi sholat wa atu zakat. Selalu beriringan itu laksanakan sholat, keluarkan zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43.
Diperkuat lagi di Quran surah At-Taubah ayat 103. Yang buka aplikasi nanti. Siapa tahu ini bohong, ini Pak Ustaz. Karena ini juga penceramah Kompas TV Makassar. Beruntung ini masjid. Jarak jauh juga masjidnya kecil, panggil Ustaz Kondang. Mudah-mudahan juga Kondang amplonya. Ini cuma kelakar Pak, jangan dipaksakan. Nanti bangkrut masjid, jangan. Ini cuma intermezzo. Dalilnya di Quran At-Taubah 104. Ambil sebagian zakat dari hartanya untuk membersihkan hartanya dan doakan mereka. Jadi kenapa ada orang biasa kebakaran rumahnya, dicuri barangnya, macam-macam musibah karena tidak dibersihkan hartanya, Bu. Itu penyebabnya. Jadi yang keheran ada-ada saja. Di Malengkeri pas malam Idul Adha ada kebakaran itu di samping kompleks PU. Hanya sepele sini masa burasa. Lupa dia percit, diduga dia tidak bersihkan hartanya. Lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Buka At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kata Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Apa artinya Pak Akbar? Ku kasih hadiah nih haji bagi orang sanggup. Jadi 8 golongan itu, yang pertama orang fakir. Orang yang sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya kodong. Orang miskin bisa memenuhi kebutuhannya tapi tidak bisa continue. Makan 1 minggu, minggu berikutnya tidak. Ada yang dua-duanya dia dapat, fakir miskin. Mu'alaf, amil zakat, yang mengelola, yang mengumpul dan menyalurkan zakat berhak dapat zakat. Jangan cemburu, kenapa amil pengumpul zakat ambil? Al-Quran sudah mengatur. Mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, orang yang punya utang, budak sahaya, tidak ada sekarang budak sahaya. Orang yang fisabilillah, ada mahasiswa dari Bima di sini. Susah membayar UKT, susah bayar kos-kosan, bisa dari zakat. Wa beri sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ada teman kita jamaah tablik, biasa itu bermalam di masjid, mau pulang ke Manado tidak ada uangnya, boleh diambil dari zakat. Dan apa golongan toh? Sekarang siapa yang berhak menerima zakat? Itu tadi. Ada lagunya, Bu. Yatim. Yatim piatu. Yatim piatu, yatim piatu. Yatim piatu. Malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatmu padamu. Anak-anak, tidak ada yang hafal lagunya Oma? Amin, Allahumma amin. Saya Pak Akbar sejak 9 tahun lalu jadi ustaz, berstatus sebagai ABRI, anak buah Roma Irama. ABRI. Itu yatim piatu malah nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin, Allahumma amin. Rasulullah, dengar kau kata perintah Rasulullah. Rasul mengajar kita mencintai anak yatim. Rasul mengajar kita mencintai anak piatu. Rasul mengajar kita mencintai yatim piatu. Rasul mengajar kita mencintai orang fakir. Rasul mengajar kita mencintai orang miskin. Rasul mengajar kita mencintai fakir miskin. Rasul mengajar kita mencintai janda tua. Jangan baper nak, jangan baper. Rasul tidak mengajar kita mencintai janda muda. Jangan baper Pak nih, karena memang gaya saya. Jangan baper, bawa perasaan. Yang terakhir nih berapa menit Mika? Karena jauh rumahku, rumahku saya tinggal di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Yang terakhir, vidya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah lansia, tidak mampu lagi menahan lapar minum dan lainnya, vidya kita. Jangan sampai mati mendadak, madak.
Ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba lalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman maddudatin faman qala minkum marida aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra walalladzina yutiqunatu fidyatun ta'amul miskin. Fidyah. Berapa fidyahnya? Menurut keputusan MUI, saya baca tadi, MUI, Basnas 50.000 kalau uang. Kalau beras sekitar 3,5 kg. Fidyah jangan setengah mati fidyah. Itu per hari. Jadi kalau satu kali tidak bisa puasa satu hari per jiwa itu 50.000 per hari per jiwa. Salurkan kepada anak yatim. Atau lebih dekat tetangga di sini ada anak yatim, anak piatu, yatim piatu, orang miskin, orang fakir miskin. Yang terakhir kita tutup dengan lagu. Lagunya dari Sudirman, Ustadz dari Sudirman. Jadi saya ini berbagai aliran, penyanyi juga di UNM, artisnya UNM. Kalau ada elektron, pasti Pak Hadis bilang menyanyi ke Pak Hadis. Memang suara saya bagus, imam masjid juga. Supaya kita tidak terlalu rakus jabatan, pangkat, gelar, tahta, kekuasaan, apalagi itu, karena semua titipan. Dengar kira Budi ya, camkan baik-baik. Penutup ini, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, anggota DPR, ustaz, di belakang di belakang. Siapa yang mau ceramah? Takziah, bungkus mayat, mandikan mayat, salati banyak. Mudah-mudahan tausiah singkat ini pas 15 menit ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin melihat ceramah saya lucu dan kocak sedikit kocak, silakan follow saya. Like and share. Subbreaker. Akun saya Abdul Hadis 234. Saya ulangi ya, Abdul Hadis 234. Muncullah ratusan yang memadati Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan berbagai media sosial lainnya. Alhamdulillah sekarang Bu, panggilan ceramah bertubi-tubi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.